What is up good people, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video teknik sipil yang kemarin tuh gue mendapat banyak banget pertanyaan dari kalian yang bertanya-tanya soal seputar teknik sipil. Nah, sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian udah nonton video sebelumnya ya di sini. Gue taruh di sini, nonton ya. Jadi guys, beberapa pertanyaan dari kalian itu bener-bener mirip banget satu sama lain. Sebelumnya itu gue udah jawabin pertanyaan kalian ya di video sebelumnya itu, di kolom komentarnya udah gue jawabin. Tapi gue rasa jawaban-jawaban dari gue tuh menurut gue kurang efektif ya. Karena kan ada pertanyaan baru nih misalnya, terus gue jawab. Abis itu ada pertanyaan lagi yang mirip sama yang udah ditanyain dan yang udah gue jawab. Jadi kan daripada gue balesin satu-satu dengan topik yang sama, mendingan gue langsung bikinin aja video ini supaya kalian yang bertanya-tanya soal teknik sipil tuh bisa kejawab semua di video ini. Jadi pertanyaan yang paling banyak gue terima itu adalah, kalau masuk teknik sipil tuh harus jago matematika sama fisika nggak sih? Sebenarnya gue pengen cerita dulu. Jadi kalau pertama kalian masuk ITS itu, ini gue ceritanya tentang ITS ya, karena gue nggak tahu di kampus lain gimana. Jadi di ITS itu tahun pertama itu semester 1, semester 2 tuh ada namanya mata kuliah UPMB. Jadi mata kuliah UPMB itu adalah mata kuliah bersama yang mana di semua jurusan itu dapat mata kuliah itu. Mata kuliahnya tuh kayak apa aja sih? Jadi mata kuliahnya itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan, Pancasila. Ini Pancasila sama kewarganegaraan hampir mirip ya, tapi kalau Pancasila itu lebih ke Pancasilanya. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dan fisika. Kalau di ITS itu bilangnya bukan kalkulus ya, tapi matematika 1 sama matematika 2. Matematika 1 itu buat semester 1 dan matematika 2 itu adalah lanjutannya dari semester 1, yang mana dipelajari di semester 2. Dan fisika juga ada fisika 1, fisika 2, fisika 1 semester 1, dan fisika 2 di semester 2. Gue mulai jelasin dulu aja dari matematikanya. Jadi kalau matematikanya itu semester 1 tuh kita belajar awal-awal itu tentang matriks ya. Jadi kalian tahu kan, pas di SMA kan udah pernah tuh kayak belajar matriks yang kotak kayak gitu kan. Nah itu nanti kita belajar lagi, kayak belajar matriks inverse, matriks penjumlahan, matriks perkalian. Tapi di sini tuh matriksnya lebih ribet guys. Kan kalau di SMA itu paling mentok-mentok 3x3 kan. Kalau di sini tuh nanti kita bisa matriksnya 5x5, 4x4, dan masih banyak lagi. Terus juga matriksnya di sini tuh kita diajarin metode menghitung baru untuk matriks-matriks yang jumlah kolom dan barisnya banyak. Terus di matematika ini kita juga belajar tentang integral dan diferensial. Di semester 1 seingat gue diferensial, di semester 2 baru integral. Gue juga agak lupa. Yang jelas kayak integralnya itu kita diajarin kayak integral menghitung luas. Jadi kita menghitung luas pakai integral, terus integral tentu dan tak tentu. Terus kita menghitung integral volume. Nah itu jadi kita menghitung volume bangun ruang tuh dengan pakai integral. Oh iya, sama matematika yang perlu kalian tekunin itu ada di statistika. Karena di semester 1 itu kita belajar mata kuliah sipil namanya statistika dasar, atau yang biasa kita sebut StatDas. Di statistika dasar itu kita belajar kayak kita menghitung awal-awalnya nih ya, kita menghitung mean, median, modus ya, itu kan normal ya, biasa. Tapi nanti setelah bab itu kayak kita menghitung misalnya untuk proyek sebuah konstruksi itu membutuhkan waktu sekian hari, dibutuhkan beberapa pekerja. Kalau misalnya nanti pekerja ditambah atau pekerja dikurangin, kira-kira proyek itu selesai dalam berapa hari. Terus kita menghitung kayak misalnya truk itu untuk dibutuhkan ke suatu proyek itu butuh berapa truk. Terus kita harus tahu butuh berapa kali untuk truk itu bolak-balik dari suatu tempat ke tempat lain untuk membawa peralatan-peralatan bangunan. Terus sekarang kita ngomongin fisikanya. Kalau fisikanya itu semester 1 gue inget banget waktu itu tuh kita belajar kinematika. Jadi kalian tahu kan tentang GLB, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah kita belajar kayak gitu. Dulu tuh di semester 1 teknik sipil itu barengan fisikanya sama anak teknik mesin. Kalau di ITS ya, kalau di kampus lain gue nggak tahu gimana. Pas awal-awal itu, jadi itu pas di kelas fisika semester 1, kan suka ada tuh, kayak misalnya kalau kelas tuh gurunya suka nanyain, terus yang bisa ngerjain soalnya suruh maju ke depan. Gue bingung aja kenapa semester 1 itu fisikanya yang jago tuh anak teknik mesin daripada teknik sipil. Ternyata setelah gue pikir-pikir, oh iya jelas mereka jago, karena kan GLB, GLBB itu tentang kinematika, tentang pergerakan gitu. Kan ya otomatis anak mesin tuh lebih mengerti soal itu, karena kan mereka teknik mesin kan, yang mempelajari kayak ya mesin-mesin mobil lah gitu ya. Sedangkan anak teknik sipil itu lebih ke statika, lebih ke bangunan yang diam. Jelas aja ya, seperti di video sebelumnya kan gue bilang kalau sipil itu kita mempelajari bangunan, kan bangunan diam kan, nggak mungkin bangunan jalan-jalan. Habis itu di semester 2 fisikanya itu belajar tentang fisika listrik. Jadi kayak kita belajar tentang hukum Ohm, terus ya pokoknya tentang rangkaian-rangkaian listrik. Sebenarnya itu menurut gue hampir nggak ada hubungannya sama yang gue pelajari di teknik sipil sekarang. Tapi ya itu guys yang dipelajari di semester 1.
Terus ngomongin soal harus jago atau enggaknya kita matematika dan fisikanya, menurut gua nggak harus jago. Maksud gua nggak harus jago kayak Bang Jerome Pauline, nggak mesti sejago itu. Ya kalian cukup bisa aja. Karena gini guys, nanti pas kalian udah ngejawab-jawab soal teknik sipil, itu rata-rata kalau gua lihat soal-soalnya, itu sebenarnya agak jauh dari fisika SMA atau matematika SMA gitu guys. Jadi tuh kayak kita belajar materi-materi yang benar-benar baru, yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi itu semuanya kayak belajar dari nol lagi kok guys. Jadi tenang aja, kalian nggak mesti nanamin ke diri kalian, oh gue harus jago banget fisika, gue harus jago banget MTK. Sebenarnya nggak juga gitu. Kalian matematika fisikanya bisa aja pakai kemampuan yang sebisanya gitu. Maksudnya yang penting jangan bobrok juga ya. Yang penting ya kayak matematika fisika SBMPTN ya minimal bisa lah gitu. Supaya dari pola pikirnya pun kalian juga nyampe gitu ke pelajaran sipil. Jadi tuh banyak banget materi yang belum kita pelajari fisikanya di SMA, tahu-tahu nanti pas di kuliah ini, di sipil ini ada materi baru. Ya jelas lah, namanya aja udah jurusan ya, kita kan bakal dikasih tahu hal yang baru gitu. Tapi menurut gua fisika yang mesti kalian belajar, yang gua gunain sampai sekarang banget di teknik sipil, yaitu prinsip torsi. Karena di semester 1 itu ada nama pelajarannya struktur statis tertentu. Jadi itu ada suatu batang, ada sendi, ada roll, itu namanya perletakan. Terus nanti batang itu diberi gaya dan kita harus menghitung reaksi tumpuannya. Jadi ada batang, terus reaksi tumpuannya itu kita ngitung berapa reaksi yang diterima tiap tumpuan itu. Terus nanti ada namanya reaksi horizontal, ada namanya reaksi vertikal. Terus nanti ada namanya kita menghitung gaya lintang, gaya normal, gaya momen. Itu semuanya kita pelajarin semua nanti. Jadi tuh yang benar-benar kalian mesti tekenin tuh ada di torsi sih. Karena torsi sampai sekarang pun kita juga masih pakai gitu untuk dasar-dasar teknik sipilnya. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya harus jago matematika atau fisika, menurut gua jawabannya nggak harus. Tapi kalian cukup bisa aja. Terus pertanyaan yang paling banyak gua terima selanjutnya yaitu, Kak, di teknik sipil tuh ada nggak sih anak dari SMK? Nah, jadi guys, teman gua itu ada satu orang anak SMK, dia itu masuknya lewat jalur SBMPTN. Gua nggak tahu apakah teman gua yang jalur undangan tuh ada yang dari SMK atau enggak, karena sepengetahuan gua, teman-teman gua itu rata-rata dari SMA semua. Yang SMK kayaknya cuma satu, udah setahu gua ya. Mungkin teman-teman yang lain yang belum pernah cerita sama gua, apa belum pernah gua tanyain, mungkin ada, tapi gua nggak tahu juga. Tapi yang setahu gua, selama kuliah gua 2 tahun di sini tuh, teman yang gua temuin tuh cuma satu yang dari SMK. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau anak IPS itu bisa masuk nggak, Bang? Kalau dari teman-teman gua itu semuanya IPA ya, nggak ada satupun yang dari jurusan IPS masuk sipil. Itu kayaknya mustahil banget ya. Ibaratnya kayak gini ya, kalian yang sehari-harinya belajar tentang ekonomi, tentang sosiologi, tentang sejarah gitu-gitu, kayaknya nggak ada hubungannya sama teknik sipil kan. Jadi kayaknya nggak mungkin anak IPS itu bisa masuk teknik sipil, karena semua materi yang dipelajari di teknik sipil tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama IPS. Tapi habis itu ada juga yang nanyain, Bang, tapi kan gue pas SMA itu di IPS-nya diajarin fisika. Menurut gue, walaupun kalian pas SMA-nya jurusan IPS, tapi kalian diajarin fisika, menurut gue tetap aja nggak bisa. Karena ya, IPS itu benar-benar nggak ada hubungannya sama sekali sama teknik sipil gitu. Jangankan IPS ya, kita belajar kimia, itu aja benar-benar hampir nggak ada yang dipakai. Ya ada sih beberapa, tapi nggak banyak banget yang dipakai dari kimia itu, apalagi IPS. Terus ini pertanyaan selanjutnya, apakah jurusan teknik sipil harus jago gambar? Sebenarnya di teknik sipil itu kita nggak terlalu nekenin soal gambar ya, tapi menurut gua harus jago atau nggak harus. Jadi guys, di semester 3 kemarin itu gue mendapatkan mata kuliah namanya menggambar bangunan sipil. Di sini tuh kita menggambar denah rumah, sama kita menggambar kayak tampak depan, tampak samping, tampak atas, terus kita menggambar detail pondasi rumah, detail atap, detail kuda-kuda yang ada di rumah ini. Tapi itu kalian nggak mesti jago banget gambar, soalnya di sipil itu kita gambarnya juga pakai penggaris. Terus abis itu juga yang ditekanin dari menggambar bangunan sipil itu sebenarnya gimana supaya gambar yang kita bikin itu dapat dimengerti oleh pembaca gitu. Misalnya gini, kalian kan membangun suatu rumah, terus kalian kan pasti menggambar kan. Nah, untuk gambar itu bisa dimengerti sama orang, kalian kan gambarnya harus jelas gitu. Harus ada keterangannya, ini artinya apa, ini panjangnya berapa, ini ukurannya berapa. Jadi kurang lebih kayak gitu yang dipelajarin. Kalian nggak mesti harus jago-jago gambar, karena ya lagi-lagi dari awal semua kita diajarin lagi guys. Jadi kalian nggak mesti takut. Terus juga guys, di semester 2 itu ada namanya mata kuliah pemrograman komputer. Di situ gue waktu itu pakai program SketchUp. Sebenarnya SketchUp ini lebih familiar kepada orang-orang yang kuliah arsitektur ya, karena di SketchUp itu kayak kita tuh membangun rumah atau membangun bangunan-bangunan lainnya, kita bisa bikin di SketchUp. Jadi tuh SketchUp tuh adalah salah satu contoh kenapa kita tuh nggak mesti jago banget kok gambar, karena kita gambar juga ada yang gambar tangan, ada yang kita pakai laptop gitu.
Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, laptop yang kakak pakai buat jalanin aplikasi untuk teknik sipil apa? Jadi laptop gue itu dari gue kelas 10 SMA itu gue pakai MacBook Pro sampai sekarang, itu yang tahun 2015 ya. Tapi sayangnya dari MacBook itu, lo harus install Windows di MacBook ini supaya bisa jalanin program sipil. Karena di MacBook itu, program yang bisa jalan cuma AutoCAD sama SketchUp aja guys. Sedangkan kayak SAP 2000 itu kayak software struktural yang lebih penting lagi, itu dia nggak bisa jalan di MacBook. Jadi kalian harus install Windows kalau di MacBook. Jadi di laptop gue ini ada dua sistem operasi, ada sistem operasi Mac sama Windows. Terus ada yang nanya lagi, Kak, di jurusan sipil lebih belajar sifat bahan suatu material atau lebih ke geo atau tanah, Kak? Di sini kita di sipil itu belajar keduanya, kita belajar material apa aja yang dipakai sama kita belajar geoteknik, belajar tanah ya. Kayak di video yang sebelumnya, di sini kita juga mengenali struktur tanah tuh kayak gimana. Terus kita juga mempelajari klasifikasi tanah, terus gue juga bilang kita bikin pondasi dalam maupun pondasi dangkal. Jadi keduanya kita pelajari. Terus ada yang nanyain juga, Kak, gimana masuk di ITS jurusan sipil? Ini pertanyaannya gimana maksudnya ya? Kak, gimana masuk di ITS jurusan sipil? Mungkin maksudnya tuh perasaan gue ya masuk di ITS teknik sipil tuh gimana? Kalau menurut gue masuk teknik sipil itu seru ya, seru karena dari hal yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Tapi ya itu semua ada sisi positif dan negatifnya ya. Kayak sisi negatifnya itu ya kita jadi kehilangan banyak waktu, kita kayak lebih banyak harus belajar gitu ya. Karena menurut gue matkul-matkul sipil itu cukup berat ya untuk dipelajari. Jadi kalian mesti punya banyak waktu ekstra lah untuk belajar. Terus juga ada yang nanyain, teknik sipil banyak hitung-hitungannya nggak sih? Soalnya saya lemah di matematika. Hitungannya guys, semua matkul sipil pasti ada hitungannya, percaya sama gua. Nggak mungkin nggak ada satu mata kuliah sipil yang nggak ada hitungannya, itu sangat nggak mungkin. Karena dari definisinya sendiri aja tuh kita harus merencanakan bangunan. Karena kan kalau kita merencanakan suatu bangunan, itu kan kita harus ngitung juga kan. Semuanya tuh kita hitung. Kan nggak mungkin tiba-tiba bangunan jadi gitu kan, tanpa perhitungan. Ya nggak mungkin ada juga lah bangunan kayak gitu kan. Jadi ya, hitung-hitungannya banyak ya. Kalau misalnya kamu lemah di matematika, ya belajar dari sekarang, dipersiapkan sedini mungkin matematikanya sama fisikanya. Supaya nanti pas masuk sipil nggak keteteran aja buat belajarnya. Abis itu ini pertanyaan terakhir, teknik sipil ada cewek, Kak? Ada, teknik sipil tuh ada cewek. Tapi gini guys, gue pengen cerita. Jadi di angkatan gue itu kan total angkatan gue tuh kalau nggak salah 130-an orang. Yang cewek itu cuma 40 orang. Jadi bayangin 130 orang total. Ceweknya tuh cuma 30, cowoknya berarti sisanya aja berapa? 90 orang. Lu bayangin ceweknya 40, cowoknya 90. Jadi kalau motivasi kalian masuk sipil itu adalah cari cowok, itu benar. Karena cowok di sipil banyak-banyak. Tapi sebaliknya, kalau kalian cowok yang pengen masuk sipil, motivasinya karena pengen cari cewek, kalian salah besar karena cewek di sini sedikit banget, cuma 40 orang. Kalau di ITS ya, kalau di tempat lain gua nggak tahu. Oh iya, terus ini kemarin ada yang nanyain gua di DM Instagram, Kak, kalau misalnya mau ngejalanin program sipil, tuh spek laptop yang harus dipenuhi itu kayak gimana? Nah, jadi untuk spek laptop yang mesti kalian penuhin itu menurut gue nggak mesti tinggi-tinggi banget. Kayak misalnya kalian punya laptop 3 juta, 5 jutaan aja menurut gue bisa kok buat ngejalanin AutoCAD, SAP 2000, sama SketchUp. Jadi menurut gue laptop kalian tuh nggak mesti yang spek dewa banget, kayak laptop gaming yang 20 juta gitu nggak harus. Kayak laptop yang biasa kayak 3 juta, 4 juta, 5 juta aja menurut gue bisa. Karena dari pengalaman yang udah teman gue nggak ada kendala apa-apa tuh pakai laptop mereka. Oke guys, gue rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain dari video sebelumnya yang paling banyak ditanyain. Makasih banyak guys udah nonton video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini pertanyaan-pertanyaan kalian seputar teknik sipil bisa terjawab dengan baik ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, boleh dong kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian boleh DM Instagram gue di sini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian bantu channel ini untuk ngupload lebih sering lagi. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye.